Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masih merenungkan firman Tuhan tentang iman yang hidup dan yang menyelamatkan. Kita telah tiba pada bagian akhir, dan untuk itu saya akan membacakan untuk kita semuanya surat Ibrani pasal 11 ayat 7-11, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Pada renungan sebelumnya, kita telah belajar bahwa iman yang hidup dan yang menyelamatkan adalah iman yang selalu berdasar pada firman Tuhan. Iman yang didasari oleh kepercayaan dalam hati. Selanjutnya, kita akan belajar dua prinsip lainnya dari iman yang hidup dan yang menyelamatkan, yaitu iman yang menuntun pada ketaatan dan iman yang menuntun pada mengalami penggenapan janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang hidup dan yang menyelamatkan adalah iman yang menuntun pada ketaatan pada firman Tuhan. Saya masih sering melihat ada orang-orang tertentu yang ketika mendengar berita firman Tuhan percaya, tetapi sulit untuk mentaatinya. Sebagai contoh, saat mendengar firman Tuhan yang diberitakan di gereja untuk mengampuni, kebanyakan orang langsung merespon dengan kata amin. Tetapi setibanya di rumah, ada seorang anggota keluarga yang meminta maaf karena kesalahan yang tidak disengaja. Maka seringkali terjadi juga orang yang berkata amin tentang mengampuni, menolak untuk memaafkan. Itu sebabnya milikilah ketaatan penuh, agar kita tidak sekedar percaya pada firman Tuhan, tetapi juga mentaatinya. Ingat bahwa ketaatan adalah tanggung jawab pribadi, dan ketaatan itu akan mendatangkan berkat. Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa karena iman, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera sesuai petunjuk Tuhan. Orang taat hidupnya pasti berubah. Nuh berubah dari orang yang biasanya sibuk dengan urusan rumah tangga dan pekerjaannya. Setelah menerima firman, percaya dan taat, Nuh sibuk membuat bahtera. Buah ketaatan dari Nuh, maka ia dan keluarganya selamat dari air bah. Demikian juga Abraham. Dia berubah dari seorang yang dulunya tinggal menetap di rumah permanen. Ia berubah tinggal di kemah dan menjadi seorang nomaden atau seorang yang hidup berpindah-pindah. Ia terus memandang Tuhan karena kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Sarah, seorang yang pesimis, berubah dan menerima janji Tuhan tentang keturunan. Orang yang taat hidupnya pasti berubah. Sebab itu anak-anak Tuhan harus berubah oleh karena percayanya. Yakinlah kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, niscaya hidup kita berubah menjadi seorang yang
taat kepada Tuhan. Perhatikan pula bahwa jangan sampai kita berubah karena kita diintimidasi atau hidup menuruti keinginan orang lain. Berubahlah karena percaya kepada firman Tuhan. Bangun kebiasaan yang baik. Mari kita setiap hari kita berdoa, membaca kitab suci, dan mau melayani orang lain. Jika dulu kita fokus pada diri sendiri, mari kita membuka hati untuk peduli kepada sesama kita. Jika dulu kita hanya mengumpulkan harta untuk diri sendiri, mari sekarang kita belajar untuk menginvestasikan harta kita untuk kekekalan di dalam kerajaan surga. Jika dulu kita hanya dilayani, sekarang mari kita juga melayani. Orang Kristen yang tidak mengalami perubahan hidup berarti tidak sungguh-sungguh percaya dan tidak taat kepada Tuhan. Milikilah keberanian untuk membayar harga dengan mentaati Tuhan dan firman-Nya, maka hidup kita pasti berubah ke arah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya, iman yang hidup dan yang menyelamatkan akan menuntun kita untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Orang yang hidup berdasarkan firman, yang percaya di dalam hati dan taat pada firman, pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Nuh menyaksikan air bah datang dan ia diselamatkan karena kepercayaannya kepada firman Tuhan dan ketaatannya. Abraham melihat dan memiliki tanah perjanjian. Sarah secara medis tidak mungkin mempunyai anak, tetapi dia melahirkan Ishak. Itu semua mereka alami karena mereka percaya dan taat pada firman Tuhan. Mari kita menanam dalam hati kita bahwa orang yang beriman, yang percaya dan taat kepada firman Tuhan akan melihat penggenapan janji-janji Tuhan. Tuhan kita itu murah hati, tetapi bukan Allah yang murahan. Dia penuh kasih, sekaligus juga Dia mendisiplin kita. Tuhan ingin melihat kualitas iman dan ketaatan kita sebelum kemudian Ia menggenapi janji-janjinya. Dan hanya orang-orang yang memiliki iman yang hidup dan yang menyelamatkan saja yang akan melihat penggenapan janji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.